Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada semua pemimpin di tempat ini buat kesempatannya. Sungguh suatu kehormatan buat saya ada di tempat ini. Ya, saya baru sadar tadi sore ternyata saya itu udah lama banget nggak kesini. Ya, udah setahun lebih, saudara ya. But great to be back. Ya, syukur bisa kembali di sini dan melayani saudara di tempat ini, ya. Nah, hari ini saudara ya, saya akan ajak saudara untuk kita merenungkan sebuah firman Tuhan yang simple ya dengan dalam tema bulan ini, ya. Gereja kita tema bulan ini itu merenungkan tentang loving God. Ya, saya akan ajak saudara untuk merenungkan sebuah firman Tuhan yang simple, yang saya percaya saudara pasti udah familiar dengan ayat ini, ya, tapi saya pengen saudara melakukan perenungan firman Tuhan hari ini itu dengan sebuah perenungan yang reflektif. Sama-sama katakan reflektif. Ya, jadi saya pengen saudara banyak merenungkan di dalam hati saudara. Saudara akan banyak bertanya kepada hati saudara, berbicara kepada hati saudara saat saya ajak saudara untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Oke? Siap saudara? Semuanya udah makan malam? Saya belum, jadi doakan saya saudara ya, supaya tetap kuat dan semangat. Kita sama-sama buka Matius 13 ayat 44 sampai 46. Saya kasih judul sharing saya malam hari ini The Treasure of Our Hearts. Ya, harta di dalam hati kita. Ya, kita sama-sama lihat Matius 13 ayat 44 sampai 46. Saya akan bacakan bagi saudara. Saudara bisa mengikuti di hati saudara masing-masing. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, bahasa Inggrisnya sebenarnya lebih tepat ya, oleh sebab sukacitanya yang besar, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ayat 45, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, saya akan mulai dengan sebuah kata yaitu harta. Saudara, harta. Ya, bilang kanan kirinya harta. Harta. Kalau ada yang namanya harta di sini langsung bilang ya, salam kenal, gitu ya. Oke, harta saudara ya. Semua kita itu punya sesuatu yang menjadi harta di dalam hati kita. Ya, everyone has a treasure. Kita semua punya treasure di dalam hati kita. Apa itu? Ya, itu adalah sebuah hal yang sangat berharga bagi kita, sangat berarti bagi kita, yang hal itu tuh memberikan makna, kebahagiaan, arti dalam kehidupan kita ini yang luar biasa, sehingga saudara entah kita sadar nggak sadar, ya, entah kita percaya nggak percaya, kita tuh rela untuk menukar hal-hal yang lain di dalam hidup kita. Kita rela untuk memberikan hal-hal yang lain di dalam hidup kita untuk memiliki harta ini. Jadi segala sesuatu di dalam hidup kita boleh hilang, segala sesuatu di dalam hidup kita ini boleh nggak ada, tapi kita nggak boleh nggak punya hal yang satu ini. Oke? Nah, harta di dalam kehidupan kita itu berbeda-beda. Saudara, ya. Saya kasih contoh ya, bagaimana caranya kita ini tahu apa yang menjadi harta di dalam hati kita. Kalau misalnya saudara itu rela untuk mempersembahkan semua waktu saudara, tenaga saudara, bahkan mungkin keluarga saudara, anak istri saudara, untuk saudara itu bekerja, maka mungkin apa yang menjadi harta di dalam hidup saudara, hati saudara, itu adalah pekerjaan saudara, bisnis saudara, uang saudara. Atau mungkin misalnya saudara mempunyai sebuah kesukaan atau hobi yang saudara tahu pada saat saudara melakukan hobi ini, hobi itu sangat menyakiti orang-orang di sekitar saudara, menyakiti anak saudara, istri saudara, teman komsel saudara, teman-teman saudara yang lain. Tapi saudara tidak rela melepaskan hobi ini atau hal ini, maka kemungkinan besar hal itulah yang sebenarnya menjadi harta di dalam hidup saudara. Ada orang yang hartanya itu keluarganya. Ada orang itu yang hartanya itu anaknya, macam-macam saudara. Tapi harta saudara itu adalah hal itu yang begitu saudara pegang. Yang begitu saudara pegang erat dalam kehidupan saudara. Karena hal itu begitu berharga buat saudara. Dan saudara rela untuk menukar dan memberikan semua hal yang lain dalam hidup saudara. Demi saudara memiliki harta tersebut.
Nah, sekarang pertanyaan pertama yang saudara harus tanyakan dalam hati saudara itu, what is my treasure? Apa harta kita? Apa hal di dalam hati kita yang kita berusaha pegang dan kita sangat takut dan kita tidak mau untuk kehilangan satu hal itu? What is your treasure? Nah, di dalam ayat yang baru kita baca ini, ya, di dalam parable yang baru kita baca ini, sebuah perumpamaan yang Yesus berikan, ya, Tuhan Yesus itu menggambarkan bahwa kerajaan Allah itu seumpama adalah sebuah harta yang begitu berharga, yang paling berharga bagi orang ini. Sehingga orang ini pada waktu berjumpa dengan kerajaan Allah tersebut, yang dia lakukan adalah apa? Dia rela meninggalkan semua yang dia punya. Dia rela menjual semua yang dia punya demi dia memiliki kerajaan Allah. Jadi yang pertama, yang kita mesti tahu di sini, bukti menurut Yesus, bukti yang paling ultimate itu bahasa Indonesianya apa ya? Bukti yang paling utama, bukti yang paling besar, perjumpaan kita dengan kerajaan Allah, itu bukan seberapa banyak kita bisa dapat dari kerajaan Allah. Tapi seberapa banyak yang rela kita lepaskan di dalam kehidupan ini, demi kita memiliki kerajaan Allah. Karena kemungkinannya hanya dua. Saya kasih tahu saudara. Kemungkinannya di dalam hidup kita ini cuma dua. Yang pertama, either Yesus adalah harta yang paling berharga dalam hidup saudara, sehingga saudara rela untuk melepaskan semuanya demi memiliki Yesus, atau Yesus hanyalah sebuah alat dalam kehidupan saudara untuk mendapatkan apa yang menjadi harta di dalam hati saudara. Wah, terlalu ekstrim itu. Nggak benar. Oke. Kalau saudara nggak percaya sama saya ajak saudara untuk kita sama-sama melihat sebuah cerita, ya, nggak jauh daripada chapter yang baru kita baca ini, ya, hanya beberapa chapter setelah itu di Matius 19 ayat 16 sampai 22. Ada sebuah cerita di Alkitab yang begitu kontras dengan perumpamaan yang Yesus itu baru berikan kepada kita. Ya, kita sama-sama lihat Matius 19 ayat 16 sampai 22. Saya akan bacakan buat saudara, ya. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang muda itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Nah, saudara, kita akan lihat nanti ya, bahwa sebenarnya orang muda ini hanya bertanya sebuah pertanyaan yang retoris kepada Tuhan Yesus untuk membenarkan dirinya. Sama seperti tadi cerita yang Pastor Timotius Arifin tadi sampaikan ya di Suara Gembala ya. Kita lihat nanti ya. "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti." Nah, lihat ya saudara ya. Jadi kalau saudara itu bukan orang yang ateis, ya, kalau saudara itu percaya Tuhan, ya, which is saudara ada di tempat sini, saudara pasti percaya Tuhan, maka adalah sebuah pertanyaan yang logis secara agamawi untuk kita ini bertanya, bagaimana caranya untuk kita ini bisa memiliki kerajaan Allah. Untuk kita ini bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, ya. Nah, tapi orang muda kaya ini, saudara ya, dia bertanya itu, kalau menurut saya bisa salah, tapi kalau menurut saya, itu bukan karena dia ingin tahu, tapi karena dia itu pengen mengkonfirmasi keyakinannya dia bahwa aku ini orang benar, aku ini sudah masuk ke kerajaan Allah. Kenapa? Karena pada waktu dia tanya kepada Yesus, dia udah nyiapin jawabannya. Aku sudah taat semuanya itu. Jackpot. Here you go. Aku tanya, dijawab dengan sebuah jawaban yang jawabannya sesuai dengan apa yang aku punya. Yaitu, oke, I got it. Aku sudah taat semuanya itu Yesus. Tapi Yesus belum selesai. Yesus lalu melontarkan sebuah pertanyaan, tapi kali ini pertanyaan itu gak nyasar kepada kepalanya. Tapi hari ini Yesus melontarkan sebuah pertanyaan yang langsung kepada hati orang itu. Yesus berkata seperti ini, kata Yesus kepadanya, "Oke,
Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, setiap kali saudara dengar kata beroleh harta di surga, ya, itu yang harus muncul dalam pikiran saudara. Harta terbesar yang Tuhan Yesus itu janjikan buat saudara dan saya di surga, itu adalah dirinya sendiri. Oke, bukan nanti saudara di surga itu, wah dapat istana besar, apalagi sampai dapat istri 7 gitu, bukan ya saudara ya. Tapi dirinya sendiri. Oleh sebab itu Yesus berkata, oke, datang, here I am. Kamu kan tadi tanya, ini aku. Kalau kamu mau ikut aku, jual semua milikmu, tinggalkan semuanya, ikut aku. Tapi saudara, di ayat ke-22, hasilnya begitu mengejutkan. Karena orang muda ini begitu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saya pengen saudara konsentrasi di sini. Sudah makan malam ya, bisa konsentrasi ya. Tadi kan saya bilang, bukti perjumpaan kita dengan kerajaan Allah, itu yang ultimately, yang terutama itu bukan diukur dari seberapa banyak yang kita dapatkan dari kerajaan Allah, tapi seberapa banyak yang kita ini rela lepaskan untuk kita memiliki kerajaan Allah tersebut. Nah, saudara lihat ya, orang kaya ini, bayangkan apa yang terjadi di pikiran orang kaya ini. Orang muda kaya ini pasti berpikir seperti ini, saudara. Aku ini pasti sudah di dalam kerajaan sorga. Kenapa? Aku taat, aku beragama, aku beribadah, aku sudah menghormati ayah dan ibuku, kan janji Tuhan. Aku menghormati ayah dan ibuku, aku diberkati. Aha. Jadi tidak heran kalau hidupku ini, aku ini diberkati. Aku punya segalanya. Aku kaya, aku saleh, aku beribadah dan aku kaya. Aha. Itu konfirmasi bahwa aku ada di dalam kerajaan surga. Tapi sekali lagi saya ingatkan, Yesus memberikan sebuah tolak ukur yang utama. Saya nggak bilang yang tadi itu salah ya. Saya nggak bilang bukan berarti di dalam kerajaan surga tidak diberkati. Of course diberkati. Of course kita akan menikmati hal-hal yang baik. Tapi bukti utama perjumpaan kita dengan kerajaan surga itu bukan seberapa banyak yang kita dapat. Tapi seberapa banyak yang kita rela lepaskan untuk memiliki kerajaan surga tersebut. Karena kemungkinannya cuma 2. Pada waktu Yesus melontarkan pertanyaan itu, Yesus memberikan sebuah ultimate test. Sebuah tes yang utama, final test, ujian akhir, eptanas buat iman kita. Yaitu, engkau mengikuti aku untuk mengejar apa yang menjadi harta di hatimu? Atau engkau mengikuti aku karena engkau sudah menemukan harta yang paling berharga di dalam hidupmu, sehingga kau rela meninggalkan semuanya untuk kau bisa mendapatkan aku. Saya kasih tahu saudara ya, untuk kita benar-benar bisa mengikuti Yesus dan mengikuti Dia dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan kita, kita harus rela untuk melepaskan hal-hal di dalam kehidupan kita yang Yesus ingin kita lepaskan. Alasan kenapa beberapa orang dan kebanyakan orang termasuk saya, kalau saya suka lupa, untuk saya ini bisa benar-benar mengikuti Dia dan melayani Dia dan mengalami Dia secara penuh dalam kehidupan kita sehari-hari, melayani panggilannya dalam kehidupan kita sehari-hari, itu adalah karena hati kita itu terpikat dengan hal-hal yang lain lebih daripada Dia. Saya kasih tahu saudara, ini mumpung karena saya pendeta tamu di sini ya, pembicara tamu. Jadi boleh ngomongnya itu lebih terus terang, karena kalau nggak suka ya udah nggak usah diundang lagi, that's it. No beban mental, no beban moral. Tapi saya kasih tahu saudara ya, saudara mau benar-benar mengasihi Yesus, mengikuti Yesus, melayani Yesus dalam kehidupan saudara. Ada beberapa di antara saudara yang harus meninggalkan pekerjaan saudara. Meskipun itu gajinya luar biasa, gajinya fantastis, tapi saudara tahu, pekerjaan itu tidak berkenan bagi Yesus. Pekerjaan itu menghalangi saudara untuk benar-benar mengikuti Dia dan melayani Dia. Saudara harus tinggalkan itu. Meskipun itu begitu berharga bagi kehidupan saudara.
Ada di antara saudara yang harus menutup bisnis saudara. Meskipun bisnis itu begitu profit, begitu cuan, begitu menguntungkan. Tapi saudara tahu, ini nggak usah dengar saya. Saudara dengar bisikan Roh Kudus dalam hati saudara aja. Saudara tahu pasti, nggak bisa bohong. Bahwa karena bisnis itu, saudara nggak bisa benar-benar mencintai Tuhan dan melayani Tuhan dan mengikuti Tuhan dengan segenap hatimu. You know. Maka itulah sesuatu yang harus saudara tinggalkan untuk mendapatkan harta yang sebenarnya, yaitu Yesus. Karena ini KGC, ada di antara saudara tahu, saudara harus meninggalkan pasangan saudara yang saat ini. Belum married ya, pacaran ya. Kalau udah married, sebelum cerai, nggak boleh cerai loh ya, konseling dulu sama Pak Hendra sama Pak Raymond. Tapi saudara tahu, ada di antara saudara tempat ini harus meninggalkan pacar saudara, karena saudara tahu. Saudara tidak bisa benar-benar melayani Tuhan, mengikuti Tuhan, memiliki dan mengasihi Yesus dengan segenap hatimu. Karena hubungan itu yang merusak saudara. Saudara tahu ada hobi-hobi tertentu yang saudara harus tinggalkan, meskipun itu sangat berharga bagi saudara. Karena saudara tahu, saudara tidak bisa benar-benar mengasihi Yesus, mengikuti Yesus, kalau saudara tidak meninggalkan hal itu. Nah tadi di ibadah sebelumnya saya tiba-tiba keingetan ayat ini. Multimedia bisa bantu lagi ya, buka ya. Saudara mesti tahu saudara ya, bahwa Alkitab itu tidak pernah mendefinisikan dosa. Itu hanya sebatas masalah perbuatan. Oke, the Bible never defines sin as behavioral issue, never. Sin is always a heart issue. Dosa itu selalu masalah hati. Nah, saya akan bacakan kepada saudara sebuah ayat di Alkitab. Semoga saudara punya pengertian yang lain tentang dosa habis gini ya. Yesaya 14 ayat 3-6. Yesaya 14 ayat 3-6. Perhatikan baik-baik. Hai anak manusia, orang-orang ini, oke, itu termasuk saudara dan saya di dalamnya, menjunjung berhala-berhala mereka di dalam hatinya. Kalau dulu mungkin saudara berpikir berhala itu patung, jimat, keris gitu ya. Tapi di sini Alkitab memberikan bahwa berhala itu bukan hanya apa yang kelihatan di luar, tapi berhala itu ada di dalam hati kita. Dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan. Batu sandungan apa? Yang membuat kita tidak bisa menyembah Tuhan. Yang membuat kita tidak bisa melayani Tuhan. Oke? Jadi jangan pikir gini ya, kenapa ya aku ini gak bisa mengasihi Yesus dengan segenap hatiku? Kenapa ya aku gak bisa melayani Yesus dengan segenap hatiku? Bukan hanya masalah kurang waktu, bukan hanya masalah kurang skill, bukan hanya masalah kurang kesempatan, saudara. Karena kita masih menyembah dan mencintai hal yang lain lebih daripada Yesus. We know that. Kita tahu itu. Kalau kita jujur sama hati kita, kita tahu itu. Tidak pernah cuma menjadi masalah waktu, tidak pernah cuma bisa menjadi masalah kesempatan. Tapi masalah hati kita yang masih terpikat dengan hal lain selain daripada Yesus. Lalu lanjut berkata seperti ini, yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Lihat ya saudara ya, berhala nggak peduli seberapa baiknya, nggak peduli seberapa indahnya, nggak peduli seberapa nyamannya, suatu saat you will fall. You will break. Berhala itu akan menghancurkan engkau, menjatuhkan engkau. Segala sesuatu yang Tuhan kasih dalam hidup kita itu adalah hamba yang baik, tapi tuan yang jahat. Yesus hanyalah satu-satunya tuan yang baik di dalam hati hidup kita. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripada aku? Oleh sebab itu berbicaralah kepada mereka, ya Allah berkata kepada Yesaya, dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya di dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui Nabi, aku, Tuhan sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu, supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku. Jadi perhatikan baik-baik ya. Definisi dosa apa? Hati kita yang melenceng, hati kita yang mencintai berhala lebih daripada Tuhan. Definisi pertobatan apa saudara? Tuhan kembali memikat hati saudara. Jadi perhatikan baik-baik ya. Dosa dan pertobatan dua-duanya adalah masalah hati.
Ini karena waktu saya banyak kebaktian terakhir ya, saya cerita sedikit. Kita selalu mikir berhala itu yang kelihatan di luar. Contoh analogi ya. Let's say suatu hari ada jemaat baru di sini, lalu jemaat baru ini terlibat dalam hal-hal yang gaib gitu misalnya saudara ya. Karena begitu suka uang, orang ini itu suka pergi ke dukun-dukun gitu misalnya ya, sama kuil-kuil. Tapi ini kuil fiktif ya, bukan kuil agama manapun. Saya nggak mau menyinggung perasaan siapapun di sini. Ini anggap kuil apa gitulah. Nah lalu karena dia tuh begitu pengen uang, dia datang ke kuil ini, lalu datang ke dukun itu, lalu dia minta, aku pengen kaya, gimana caranya? Oke, kamu pakai jimat ini ya. Bawa jimat ini, bawa patung ini, setiap hari tempel ruanganmu kayak gini ya, lalu tempel patung ini di ruanganmu, oke semuanya kamu akan kaya. Nah lalu suatu hari saudara ya, suatu hari jemaat ini, orang ini ketemu Koremon. Dan karena Koremon adalah hamba Tuhan yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, ya, orang ini nggak lama langsung setelah ketemu Koremon langsung bertobat. Gitu. Lalu yang terjadi adalah gini, saudara, pada umumnya, mungkin ini begitu familiar dengan saudara ya. Lalu yang terjadi adalah gini, kalau kita mau orang ini bertobat, apa yang kita lakukan? Oke, bawa semua berhalanya ya, bawa semua patungnya, taruh di sini semua, jimatnya, patungnya, berhalanya. Lalu kita apa? Kita bakar, kita hancurkan. Oke, dalam nama Yesus, selesai. Selesai saudara? Enggak. Karena berhala itu bukan apa yang dibakar tadi. Berhala itu adalah apa yang kita sembah di dalam hati kita. Jadi dengan kata lain, kalau orang ini, jimatnya, patungnya, semua itu dibakar. Tapi hatinya masih mencintai uang dan menghambakan dirinya kepada uang. Masih menyembah uang, masih menaruh pengharapannya pada uang. Maka setelah jimat ini dibakar, dia akan lompat kepada berhala yang lain. Saudara bisa ngerti ya? Dulu saya waktu saya masih remaja, saudara ya, saya nggak nyalain pembina saya yang dulu ya, cuman ini menurut saya kurang tepat. Gitu. Ini semoga bisa jadi masukan buat para pembina rohani di sini. Kalau ada anak cowok gitu contoh, begitu terikat sama dosa seks, misalnya gitu ya, pornografi dan lain-lain, apa yang dilakukan? Hei, kamu jangan kebanyakan nganggur. Sina, sibukkan dirimu sama pelayanan. Supaya kamu nggak jatuh di dalam masturbasi, pornografi, dan lain-lain. Sibuk pelayanan. Lalu apa yang terjadi saudara? Dia mengalihkan berhalanya dari seks menjadi pelayanan di gereja. Kira-kira apa yang terjadi di gereja saudara? Masalahnya hilang? Enggak. Akan muncul masalah yang lebih besar. Masalah-masalah tadinya pornografi di handphone, akhirnya ke gereja, pelayanan, seks beneran di gereja saudara. Terlibat masalah-masalah yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyelesaikan hanya apa yang kelihatan sebelum hati kita ini dirubahkan. Sehingga saudara ya, camkan ini, perhatikan ini. Balik ke PowerPoint saya. Camkan ini. Kita tidak akan bisa merubah hidup seseorang sebelum kita merubah apa yang menjadi harta di dalam hatinya. Kita tidak akan bisa berubah sebelum apa yang menjadi harta di dalam hati kita berubah. Kita tidak akan pernah bisa benar-benar bertobat sebelum kita sadar bahwa Yesus adalah harta yang paling berharga, paling indah, paling mulia bagi kita, sehingga kita rela untuk melepaskan segala hal-hal yang lain yang menghalangi kita untuk memiliki Dia. Oke, sampai di sini nangkep saudara? Itu poin yang pertama. Nah lalu yang kedua, saya ajak sekarang saudara mulai berimajinasi sedikit. Saya akan lompat kepada ayat yang ke-45 dan 46. Jadi setelah tadi cerita yang pertama, orang itu menemukan harta, dan kerajaan Allah itu seperti harta yang terpendam, lalu orang ini menjual semua miliknya untuk memiliki harta itu. Perumpamaan yang kedua ini berbicara tentang seorang saudagar yang menemukan sebuah mutiara yang begitu berharga. Lalu halnya juga sama, dia menjual semua miliknya untuk dia memiliki mutiara itu. Oke, nah sekarang saya ajak saudara untuk mulai berimajinasi. Kalau tadi pakai otak kiri, sekarang otak kanan saudara ya. Saya pengen tunjukkan kepada saudara sebuah gambar, kita kuis cepat. Ada di sini yang datang tadi ibadah sebelumnya? Ada yang datang ibadah sebelumnya saudara? Oh enggak kan, untung ya. Berarti saya nggak salah ya, khotbah yang sama ya saudara ya. Oke, nah saya mau tanya saudara, kuis cepat. Kalau bisa jawab dapat hadiah dari Kohendra.
ditraktir makan di Balai Udang gitu ya saudara ya. Siapa yang tahu ini apa saudara? Sushi. Roti yang pasti bukan kimbap saudara ya. Ini bukan bahas acara tadi itu ya, latihan bikin kimbap. Bukan saudara ya. Ada yang tahu ini apa? Angkat tangan yang tahu. Ada yang tahu ini apa? Nggak ada? Oke, supaya nggak kelamaan ya saya kasih tahu saudara. Ini adalah mutiara terbesar yang pernah ditemukan. Oke, ini adalah sebuah mutiara alami, natural yang belum diproses, yang terbesar yang pernah ditemukan di dunia ini. Ya. Nah, jadi ceritanya ini ditemukan di Filipina, saudara ya. Suatu hari ada seorang nelayan di Filipina itu yang dia lagi cari ikan, terus dia tuh nyelam, diving gitu ya ke, kalau nggak salah itu laut di Kepulauan Balawan gitu ya. Saya lupa, nanti saudara Google aja gitu ya. Nah, pada waktu dia tuh lagi nyelam, dia tiba-tiba tuh ngelihat benda ini. Tapi dia tuh nggak tahu ini benda apa. Yang pasti benda ini begitu kinclong, berkilauan, dia penasaran. Lalu dia tuh bawa benda ini pulang, saudara ya. Nah, lalu yang dia kaget itu adalah benda ini tuh begitu berat. Beratnya itu kalau nggak salah sekitar 30 kilo, saudara. Jadi saudara bayangin ya, orang ini tuh nyelam seperti bawa 3 karung beras gitu ya, saudara, naik ke atas gitu ya. Dia bingung ini apa, ini benda aneh. Mungkin dia mikir nih kayak alien atau kryptonite-nya Superman nih, mungkin gitu ya. Dia nggak tahu ini apa, dia bawa pulang, saudara ya. Nah lalu saudara suatu hari rumahnya itu kebakaran. Oke, nah anehnya gini saudara, satu rumah itu habis, ludes. Nah dia itu taruh benda ini itu di bawah kolong ranjangnya saudara ya. Nah semua satu isi rumah itu ludes, tapi dia itu kaget di tengah-tengah puing, gosong, hitam semua gitu ya. Ada suatu benda itu yang kinclong, dan pada waktu dia bongkar, dia lihat benda ini itu utuh tanpa cacat sama sekali. Nggak rusak sama sekali. Ya ini mineral alami ini saudara, kuat saudara ya. Pearls, natural pearl. Nah lalu dia tuh langsung berpikir, ini pasti benda gaib. Ini pasti benda sakti ini. Nah lalu orang-orang yang sekampungnya dia tuh yang ngeliat tuh juga, wow, ini yang ada sama kamu nih bukan benda sembarangan nih, kita nggak tahu itu apa, tapi ini benda sakti. Nah lalu anehnya saudara ya, pelan-pelan mulai daripada itu nggak tahu kebetulan, nggak tahu apa, itu kayak setiap kali ada orang sakit, dibawa ke rumahnya orang ini, orangnya sembuh. Gitu. Nanti ada orang apa gitu, aku pegang dong benda ini gitu ya, pegang, wah nih bawa cuan nih, bawa hoki. Ya, sehingga akhirnya itu orang-orang di daerahnya dia itu pada ngantri semua ke rumahnya untuk megang benda ini, berdoa sama benda ini. Wah, dia mulai pusing saudara ya. Mulai banyak yang ngantri, setiap hari rumahnya tuh ada orang-orang datang. Nah, lalu semakin lama problemnya semakin tereskalasi. Orang bukan cuma ngantri mau lihat saudara, mulai banyak yang mau mencuri benda ini daripada dia. Jadi dia tuh berapa kali harus pindah rumah karena rumahnya itu kebobolan pencuri dan perampok. Nah dia pusing, akhirnya singkat kata dia telepon ke pemerintah, dia bilang gini, aku nggak tahan lagi, oke? Hidupku kacau banget, aku udah harus pindah rumah gini karena banyak orang ini. Dia akhirnya cerita sama pemerintah Filipina, dia bilang aku menemukan benda ini, aku nggak tahu ini apa, udah aku serahin ke kamu aja, gitu ya. Nah lalu singkat cerita saudara, pemerintah datang, dinilai, dikurasi ya, dilihat, diselidiki di benda apa, sampai akhirnya pemerintah bilang, wow, kamu ini baru aja menemukan sebuah mutiara alami terbesar di dunia. Oke, ini kita beli aja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini, saudara ya. Di sini ada yang bisa nebak nggak, saudara? Kira-kira pada waktu itu sudah keluar hasilnya, tesnya, keluar sertifikatnya, lalu otomatis keluar harganya dong. Nah, benda ini dibeli berapa duit? Ada nggak saudara, ada di antara saudara yang mau tebak? Kali ini beneran nih. Kalau bisa jawab, nggak boleh Google ya, tapi ya tadi di kebaktian sebelumnya ada yang Google, saudara, curang ya. Kalau bisa jawab, di traktir Koremen, makan malam, oke? Livingstone, ya, oke. Ada yang mau tebak harganya berapa? Berapa? 1M, siapa yang angkat tangan? 1M. 10M. Ini kok pada diem semua ini ya? Ada yang mau tebak? Tebak aja saudara, tebak berapa? 1? Berapa? 1 triliun? Hampir. 100 triliun? Waduh, itu nolnya berapa ya Bu? Enggak, berapa? 1,3? Lebih hampir lagi. Oke, singkat kata saudara, singkat kata, oke, jangan kaget ya. Ini saya aja waktu mau pertama kali tadi buka kalkulator mau ngitung nih kalau dirupiahin berapa, bingung saya, nolnya banyak banget saudara ya. Benda ini laku seharga 100 juta US dollar, which is sekitar 1,5 triliun.
1, triliun nolnya berapa? Ayo bisa jawab, ditraktir makan juga nih. itu aja telat ngitungnya saudara ya, banyak banget nolnya ya. Oke, nah sekarang gini saudara. Sekarang gini, nah ini di sini otak kanan kita main. Oke, saya pengen saudara semua bayangkan, pikirkan, kalau misalnya saudara punya uang 1,5 triliun. Atau di sini ada lagi yang punya 1,5 triliun saudara ya. Oke, bayangkan ya saudara ya. Bayangkan, saudara punya 1,5 triliun di rekening bank saudara. Oke, bayangkan. Oh, bayangkannya kok kayaknya dalam sekali gitu ya. Oke, jangan ya, jangan dipikirin terlalu panjang, nanti saudara nggak konsen dengan khotbahnya ya. Imani saja, imani ya saudara ya. Kalau saudara mau, saudara boleh setelah ibadah ini, saudara bisa minta Pastor Hendra doain, siapa tahu iman saudara menjadi kenyataan. Ya, kalau menjadi kenyataan, jangan lupa saya, traktir saya makan. Oke, bayangin, saudara punya 1,5 triliun. Nah, saya tanya sama Bapak tadi yang jawabnya hampir benar, 1,5 triliun. Andaikan Anda punya uang 1,5 triliun, ya, itu seluruh harta dan uang saudara di rekening bank saudara. Saya tanya, saudara, saudara mau nggak tuker 1,5 triliun itu dengan benda ini? Loh, ini asli loh, ini bukan hoax loh. Ini benar, ada sertifikatnya, asli, dan harganya memang segitu. Mau nggak? Albi mau? Alven mau? Koendra mau? Jasmine mau? Jasmine belum tahu 1,5 triliun itu berapa gitu ya saudara ya. Ada di sini yang mau? Sebuah nggak mau? Nah ini perhatikan baik-baik, ini poin yang sangat penting. Ini poin yang sangat penting, saya harap saudara nangkep ini. Saudara harus sadar bahwa nilai sebuah barang atau nilai sesuatu itu tidak berbicara tentang fakta atau knowledge, tapi tentang hati. Sesuatu yang kita tahu secara fakta dan knowledge belum tentu secara realita itu berharga bagi hati saudara. Dan saya kasih tahu saudara ya, sebelum nilai itu turun dari kepala saudara ke hati saudara, saudara tidak akan bayar apapun untuk mendapatkan hal itu. Saudara sadar ini? Banyak dari kita tahu Yesus itu segalanya. Yesus itu Allah yang mulia. Yesus itu Tuhan yang begitu agung, besar, tidak ternilai. Kita nyanyi itu, kita tahu itu, kita sering omongkan itu sehari-hari. Tapi sebelum nilai Yesus turun dari kepala saudara ke hati saudara, dia tidak seberharga itu bagi hidup saudara. Dari mana kita tahu buktinya dia sudah turun ke sini? Kalau saudara berani bayar harga yang senilai untuk memiliki dia sebagai harta yang terbesar di dalam hidupmu. Saudara tahu cerita Yudas Iskariot? Seorang yang orang Kristen sering katakan bodoh. Ya, orang Kristen kan kalau baca Alkitab, wah jangan jadi kayak Yudas. Goblok banget. Nukar Yesus dengan 30 keping uang perak. But I'm telling you, you and me, we are Judas. Saudara dan saya, kita sering dalam kehidupan sehari-hari kita seperti Yudas. Kita menolak Yesus, kita menukar Yesus. Mungkin bukan dengan 30 keping uang perak, tapi dengan hal-hal lain dalam kehidupan kita yang nilainya tidak sebanding dengan nilai Yesus yang sebenarnya. Kita tukar dia dengan hobi kita tukar dia dengan gaji kita tukar dia dengan uang kita, bisnis kita, karir kita tukar dia dengan pengakuan orang, kita tukar dia dengan kenyamanan kita tukar dia dengan hal-hal lain yang dibandingkan dengan nilai Yesus yang sebenarnya. Itu sebenarnya begitu murah. But that's what happened. Alasan kita tidak bisa benar-benar mengasihi Yesus dan mengikuti dia dengan segenap hati kita, itu karena masih ada hal-hal yang jauh lebih berharga bagi kita dibandingkan dengan Yesus. I will not get practical, karena praktikalnya di dalam hati setiap kita berbeda-beda. Anda sendiri yang tahu. You know it. Kita tukar Yesus
dengan 30 keping uang perak kita masing-masing. The most expensive pearl in the world is not expensive at all kalau nilainya itu belum turun dari sini ke sini. Worth is not a matter of head, it's a matter of heart. Nah, saya akan tutup dengan ini, saudara ya. Saya akan tutup dengan ini. Kita belajar dari Paulus. Nah, ini kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Apa yang kepala kita pikir berharga, belum tentu benar-benar berharga bagi kita. Sesuatu baru benar-benar berharga bagi kita saat nilai itu turun dari kepala kita kepada hati kita. Nah, saya akan tutup dengan cerita seseorang di Alkitab yang bernama Paulus. Paulus itu pernah mengalami cerita yang baru saja kita dengar ini, ya. Kalau saudara tahu, dia adalah seseorang yang sukses. Banyak tokoh Alkitab, ahli teolog itu yang berprediksi, ya, ini memprediksi tapi belum tentu benar, ya. Jadi jangan dianggap ini sebagai sebuah kebenaran. Banyak orang itu yang berspekulasi bahwa pemuda kaya yang pernah ketemu Yesus itu adalah Paulus. Kenapa? Karena profil dan resumenya mirip, saudara ya. Paulus itu bukan orang yang gagal, saudara. Dia adalah orang yang berhasil. Dia adalah orang yang saleh menurut ukurannya dia, dan dia adalah orang yang sukses di dalam bidangnya dia. Tapi suatu hari dia menemukan harta yang terpendam itu. Dia menemukan mutiara yang berharga itu. Dia bilang seperti ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Baca sama-sama. Supaya aku memperoleh Kristus. Apa yang harus dilepaskan Paulus? Bukan hal-hal yang jelek. Bukan hobi-hobi yang nakal. Bukan pekerjaan yang jelek. Bukan, saudara. Kalau saudara tahu ceritanya Paulus, itu yang dilepaskan Paulus itu adalah hal-hal yang baik. Tapi saya kasih tahu, saudara, seringkali dalam kehidupan kita yang menghalangi kita untuk datang kepada Yesus bukan hal-hal yang jelek, tapi hal-hal yang baik. Bahkan mungkin hal-hal itu adalah Tuhan yang kasih dalam hidup kita, tapi hal-hal yang baik itu menjadi hal-hal yang utama akhirnya di dalam hidup kita. Ngerti ya? Jadi awalnya itu kita terima sebagai hal yang baik, lalu akhirnya menjadi hal yang terbaik, menjadi hal yang lebih baik daripada Yesus di dalam kehidupan kita. Dan itu yang dialami Paulus. Dan Paulus berkata, aduh, setelah aku bertemu dengan Yesus, dibandingkan dengan aku bisa memperoleh Yesus, semua yang baik itu, meskipun baik tapi menghalangi aku untuk aku benar-benar bisa mengenal dia, aku anggap semuanya itu sampah. Aku buang. Alasannya apa? Alasannya apa, saudara? Saya baca Filipi 2 ayat 5-8, yaitu satu chapter di belakangnya. Dan saya baru sadar bahwa ternyata ini adalah sebuah cause and effect. Ini adalah efeknya dan cause-nya adalah ini, saudara. Yaitu di Filipi 2, Paulus sudah pernah berkata seperti ini. Tentang Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa perasaan dan pikiran Yesus terhadap kita? Ini. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi orang muda kaya tadi, saudara mundur sedikit ya, juga bertemu dengan seorang muda juga, saudara. Yaitu Yesus sendiri. Tapi bedanya kalau yang ini adalah seorang muda yang kaya, yang dia merasa dia kaya memiliki segalanya. Dia lupa bahwa yang berhadapan dengan dia itu bukan seorang muda yang biasa-biasa saja. Dia tidak sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang muda yang merupakan the Prince of Heaven. Pangeran surga, anak Allah yang turun ke dunia untuk memberikan kepada anak muda ini kekayaan yang sebenarnya. Sehingga pada waktu Paulus berkata seperti ini ya, kalau saya boleh bayangkan, saya picture ya. Lalu Paulus itu baca perumpamaan tadi, mungkin Paulus membayangkan seperti ini, bahwa Yesus itu adalah anak muda yang sejati.
Yesus itu adalah saudagar yang sejati. Yang dia turun ke dunia, menemukan sebuah mutiara. Lalu dia rela melepaskan semua yang dia punya. Dia rela tidak menganggap kesetaranya dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Malah dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba untuk memiliki mutiara itu. Yaitu saudara dan saya. Tapi di sini bedanya. Ada sebuah perbedaan yang prinsip. Kalau saudagar tadi dalam perumpamaan Yesus itu menemukan kerajaan sorga sebagai sebuah mutiara yang begitu indah. Yesus menemukan sebuah mutiara yang begitu bobrok dan hancur karena dosa. Saudara dan saya adalah mutiara yang begitu jelek, begitu tidak berharga, begitu bobrok, begitu rusak. Tapi Yesus memberikan semua yang dia punya untuk memiliki mutiara tersebut dan menjadikan mutiara tersebut menjadi indah dan berharga lagi. Tadi saya sudah bilang ya, ikut Yesus butuh pengorbanan. Ikut Yesus akan butuh saudara untuk mengorbankan sesuatu yang berharga di dalam kehidupan saudara. Tapi setiap kali saudara lakukan itu, setiap kali saudara dihadapkan dengan pilihan itu, ingatlah. Biarkan Injil mengingatkan kepada saudara bahwa Yesus sudah terlebih dahulu mengorbankan yang jauh lebih besar daripada apa yang saudara bisa korbankan untuk saudara mengikut dia, melayani dia. Semua berhala, semua tuan di dalam dunia ini selain Yesus, itu adalah harta yang akan menghancurkan hidup saudara. Yang meminta terus di dalam hidup saudara. Korbankan waktumu, korbankan panggilanmu, korbankan keluargamu, korbankan semua yang kamu punya untuk miliki aku. Lalu dia akan menghancurkan saudara, membelenggu saudara, memperbudak saudara. Yesus adalah satu-satunya harta yang dia bukan bilang gini, come on, ayo. Semua korbankan untuk aku. Dia adalah satu-satunya harta yang berkata kepada saudara dan saya, aku sudah berkorban bagimu untuk menjadikan engkau milikku yang berharga.